Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Fajri Rojab dengan NPM 2021020027 Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 3. Di sini saya akan membacakan hukum perkawinan dalam Islam dan KUHP Perdata. Mata kuliah Hukum Perdata. Dosen pengampu Bapak Herpin Yuki Pradikta MHI. Kawinan dalam hukum Islam. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antar mereka. Relasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zariyat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjani la'allakum tazkurun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syarat nikah. Rukun nikah. 1. Mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan. 3. Wali. 4. 2 orang saksi laki-laki. 5. Ijab dan qabul. Syarat menjadi mempelai laki-laki. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2. Kemauan sendiri. 3. Jelas identitasnya. 4. Tidak sedang menjalankan ihram. Perempuan. 1. Tidak ada halangan sah. 2. Tidak berstatus istri yang masih sah. 3. Tidak ada hubungan mahram. 4. Tidak dalam keadaan iddah. 5. Kemauan sendiri. 6. Jelas identitasnya. 7. Tidak sedang menjalankan ihram. 1. Laki-laki. 2. Balik. 3. Sehat akal. 4. Tidak dipaksa. 5. Adil. 6. Tidak sedang ibadah ihram. 1. Laki-laki. 2. Balik. 3. Sehat akalnya. 4. Adil. 5. Mendengar dan melihat. 6. Tidak dipaksa. 7. Tidak ibadah ihram. 8. Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat. Keduanya harus mumayyiz. 2. Dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 3. Keduanya tidak boleh kontradiksi. 4. Ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. KUHP Perdata. Hukum perkawinan yang diatur oleh dalam KUHP berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya setiap suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, begitu sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUHP memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Pasal 126 KUHP Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum syarat hukum dari KUHP Perdata. KUHP tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 181 KUHP di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Dalam KUHP, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Perkawinan dilarang antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Dalam garis keturunan yang menyamping, yaitu antara saudara laki dan saudara perempuan. Pasal 30 KUHP. Ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua, anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua, dan anak laki saudara atau cucu laki saudara. Pasal 31 KUHP. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim. Mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terjadi jika belum lewat waktu 1 tahun. Pencatatan dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri tentang pemberitahuan oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah kata.
Sebelumnya perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan cara menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register-register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mi'raj Nabi. Surat itu berisi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri. Dan jika salah seorang keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing. Pengumumannya hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi, dan untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi. Pasal 57 KUHP. Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Kewajiban suami istri. Menurut KUHP, hak kewajiban suami istri antara lain adalah: 1. Suami dan istri sedang tolong-menolong. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 104 KUHP. Setiap suami adalah kepala persatuan suami istri. Pasal 105 ayat 1 KUHP. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Pasal 105 ayat 2 KUHP. Setiap suami mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan besarnya. Pasal 105. Suami tidak diperbolehkan memindah-tangankan atau memelihara harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Setiap istri harus tunduk pada patuh kepada suaminya. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Setiap suami membantu istrinya di muka lain. Pasal 110 KUHP. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena suatu perkara pidana, dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya, dan untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengambilan video. Saya Adol Fajri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.